Oke, teman-teman, ini aku besarin dulu lah ya, biar kelihatan. Nah, kalau kecilin kayak gini nggak kelihatan kayaknya. Dibesarin dulu, kayak gini, mungkin udah kelihatan lah ya. Oke, oke teman-teman, ini adalah template yang dimana terkait finansial, planning UMKM dan bisnis digital. Ini ada sebuah laporan keuangan otomatis yang dimana kalau teman-teman input data pendapatan kemudian kategorinya itu pengeluarannya, maka secara nggak langsung nanti bakalan terhubung dari sheet yang lainnya seperti itu. Nah, ini kita jelasin, ini aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah setup. Nah, setup itu seperti settingan teman-teman. Jadi di sini ada mata uang, ini bulanan, ini tahunan ya, ini tahun maksudnya, ini tahun berapa, ini bulan berapa ya. Dan ini adalah periodenya, dari 2024 sampai 2008 aku buat, dan ini ada catatan, dan ini adalah tujuan bisnis, ini adalah target teman-teman. Dari semua ini jadi teman-teman nggak perlu edit semua atau nggak perlu ganti, teman-teman hanya ganti di bagian pendapatan aja teman-teman. Jadi ini pendapatannya bisa teman-teman hapus, dan ini kategori pengeluarannya bisa teman-teman hapus. Kenapa? Karena kalau misalnya pendapatannya itu nanti bisa sesuaikan teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman tambah, misalnya teman-teman pendapatannya bukan hanya di sini, ada lain. Contohnya misal eh, inilah endorse ya teman-teman ya. Nah, jadi dari pendapatan ini maka kalau teman-teman tambahin list pendapatannya, ini akan masuk di sheet pendapatan teman-teman. Contohnya ini ya. Nah, maka akan kelihatan nih nambah nih list pendapatannya teman-teman seperti itu. Nah, untuk kategori biaya atau pengeluarannya itu juga sama teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa tambahin listnya di sini, atau teman-teman juga hapus ini juga bisa, sesuaikan aja sama pengeluaran teman-teman apa aja gitu ya. Karena ini misal di sini aku mau nambahin pengeluarannya itu di bidang ini ya teman-teman ya, entertain ya, misalnya entertain. Nah, entertain lah gitu ya teman-teman. Maka di kategori pengeluaran atau kategori biaya pengeluaran ini akan masuk listnya di sheet pengeluaran seperti ini. Kalau misalnya teman-teman input, ini bakalan kelihatan nih entertain. Nah, gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan setting. Nah, untuk targetnya, goalsnya teman-teman tuh bisa teman-teman edit ya. Per bulannya itu mau berapa juta, misal diganti menjadi 23 juta juga bisa teman-teman. Nah, ini sesuaikan juga ya, sesuaikan teman-teman untuk goalsnya teman-teman, targetnya teman-teman. Jadi yang perlu diubah itu hanya pendapatan, kemudian kategori sesuaikan, dan targetnya, dan hmm, tahun mulainya teman-teman mau tahun berapa dimulai gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini nggak diubah juga nggak apa-apa teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi targetnya di sini juga teman-teman bisa sesuaikan. Nah, kemudian di sini adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah uh, penghasilan teman-teman atau income teman-teman, yang dimana teman-teman harus input agar nanti masuk ke dalam rekapan gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga bisa input ya. Contoh kalau misalnya aku mau input, jadi teman-teman bisa double klik aja seperti ini di tanggal biar nggak jauh kali lah ya, di tanggal 9 Agustus seperti ini teman-teman. Kode tracking ID, kode ID-nya itu, kode produk teman-teman itu apa, untuk nge-track ya produk teman-teman. Dan ini kodenya, kalau misalnya beberapa item teman-teman tuh ada kodenya, ketik aja di sini. Kalau misalnya nggak ada produk juga bisa, contohnya celana ya, celana jeans ini ya teman-teman. Nah, kategorinya itu pendapatannya dari mana, apakah dari toko offline, website, atau endorse, atau yang lainnya teman-teman ya. Jadi misalnya toko offline,
harga barangnya itu berapa, teman-teman bisa input seperti ini. Harga barangnya 150.000 seperti ini teman-teman. Apakah ada pajak, misalnya pajaknya 2.000 ya, pajaknya 20.000, fee-nya ada nggak? Kalau nggak ada, lewatin aja teman-teman. Di sini teman-teman bisa tambahin catatan, misalnya utang kayak apa gitu ya teman-teman ya, terkait pendapatan ini. Dan di sini maka akan terekap ya teman-teman terkait pendapatan sepanjang teman-teman inputnya di sini gitu ya. Nah untuk pengeluarannya juga kurang lebih sama caranya seperti pendapatan untuk penginputannya teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal double klik, sesuaikan tanggalnya, kemudian editnya tanggal berapa, tracking ID tanggal berapa teman-teman, ID produknya ini, pengeluarannya itu apa, misal iklan lah ya, iklan. Dan ini jenis pengeluarannya itu apa, apakah operasional, gaji karyawan atau yang lainnya. Kemudian nominalnya berapa teman-teman, ya misalnya 200.000, pajaknya ada nggak, kalau nggak ada lewatin, fee-nya nggak ada lewatin, catatannya seperti tadi teman-teman. Nah ini terakhir adalah bulanan. Ini adalah laporan dari pendataan yang teman-teman input di pendapatan ini, penghasilan teman-teman, kemudian pengeluaran teman-teman. Dan ini adalah laporan bulanan yang dimana teman-teman bisa lihat, misal jadi laporan bulannya ini secara otomatis ya teman-teman. Misal aku ingin lihat laporan bulanan di Maret, di Mei aja ya kali ya, 2024. Nah maka keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah ringkasan pendapatan dan pengeluaran. Untuk detailnya bisa dilihat teman-teman. Jadi ini adalah kategori ya, bisa dilihat di sini. Dan ini pajaknya. Dan ini adalah detail pengeluaran teman-teman. Dan ini adalah progress profit teman-teman dari target yang teman-teman inginkan, apa goalsnya teman-teman tadi ya. Dan ini adalah nominal untuk mencapai target. Nah profit teman-teman saat ini hanya 10 juta dan target teman-teman tuh di angka 39 juta, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah untuk laporan tahunannya itu sama teman-teman, ini hanya saja teman-teman bisa lihat secara tahunan aja. Nah yang tadi kan bulanan ini ya, nah ini adalah tahunan teman-teman. Jadi untuk laporan tahunan ini teman-teman bisa lihat langsung ya. Di sini teman-teman bisa ganti ya, misal 2025. Nah kalau misalnya seperti ini, ada data yang dimana kita nggak buat teman-teman, rekaman di sini nggak ada gitu ya, hanya satu tadi di pengeluaran ini. Jadi di sini teman-teman hanya update-nya itu di kalender ini aja ya, kalau ingin lihat laporan tahunannya. Nah seperti ini teman-teman. Ini terkait dengan pendapatan, dan ini rinciannya, dan ini profit marginnya teman-teman. Ini adalah income-nya teman-teman, pendapatan, dan ini adalah pengeluaran teman-teman. Di sini juga ada profit bulanan grafiknya, bisa dilihat teman-teman, dan target profit, dan ini progress target profit teman-teman. Dan ini adalah secara rincian tadi ya teman-temannya. Dan ini profitnya berapa, marginnya berapa persen. Dan ini adalah kategorinya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di laporan ini. Oke teman-teman. Nah ini adalah laporan tahunan seperti yang tadi. Dan ini adalah bulanan. Jadi maksudnya ini teman-teman bisa lihat ya, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa gitu. Jadi bisa di custom teman-teman. Untuk pendapatan selama seminggu juga bisa. Tentu di tanggal 1 sampai di tanggal
7 ya, Juni. Maka akan kelihatan seperti ini teman-teman. Atau teman-teman bisa dilihat sampai tanggal 14. Misal di 1 Mei, 1 Mei sampai tanggal 15 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung custom. Nah, untuk bulanan juga teman-teman bisa lihat grafik selama 3 bulan. Di sini bulan berapa, kemudian ini sampai bulan berapa, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Gitu ya. Dan ini adalah pajak bulanan teman-teman. Dan terakhir itu ada asetnya teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa langsung edit, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Semoga template ini membantu teman-teman selaku pengusaha atau bisnis agar teman-teman tahu uang itu kemana. Jangan hanya hasilnya gede tapi uangnya nggak ada ya teman-teman. Nanti boncos dan teman-teman bisa bangkrut. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba menggunakan template ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.